Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan tentunya tetap semangat untuk menjalani keseharian kalian, terutama dalam hal belajar. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, gimana liburan kalian? Dan juga bagaimana nih teman-teman puasa kalian? Apakah puasa kalian lancar hingga saat ini? Atau udah ada yang bolong nih? Tapi semoga selalu lancar ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai indahnya kebersamaan. Kalau menurut kalian ketika bersama itu indah gak sih teman-teman? Tentunya indah kan? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai keluarga. Apakah keluarga itu? Coba deh, kalian pikirkan, menurut kalian keluarga itu apa sih? Keluarga itu di dalamnya ada ayah, ada ibu, dan tentunya ada kalian sebagai anak. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidupnya itu bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil. Dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan, atau ikatan lainnya. Tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Atau kalau menurut ahli dari Duval dan Logan, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Jadi, kalian berada dalam satu rumah nih, satu perkumpulan, karena adanya ikatan perkawinan, yaitu ayah dan ibu kalian, kelahiran, yaitu kalian, yang bertujuannya itu untuk meningkatkan perkembangan fisik kalian, mental, emosional, serta sosial. Setidaknya, suatu keluarga itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan darah atau adopsi. Misalkan nih, kedua orang tua kamu mengadopsi seorang anak. Nah, itu juga masih memiliki ikatan. Yang kedua, anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk satu rumah tangga. Yang ketiga, memiliki satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu, anak dan juga saudara. Yang keempat, mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari keluarga? Kalau menurut BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, fungsi keluarga itu dibagi menjadi 8. Dan menurut peraturan dan apa yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1994, yaitu tentang yang pertama fungsi keagamaan. Fungsi keagamaan ini memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam hidup beragama. Dan tugas kepala keluarga ini untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini. Jadi seorang kepala keluarga mengajak keluarganya ini untuk hidup dalam kehidupan yang beragama.
Yang kedua yaitu fungsi sosial budaya. Dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Jadi, kalau sosial budaya ini, kita diajarkan bagaimana sih cara membina sosialisasi kepada orang lain dan juga membentuk norma-norma tingkah laku yang sesuai dengan perkembangan usia kita. Yang ketiga yaitu fungsi cinta kasih. Diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan juga rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Yang keempat, fungsi melindungi. Bertujuannya itu untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga akan merasa terlindungi dan juga merasa aman. Yang kelima yaitu fungsi reproduksi. Fungsi ini yaitu bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan bagaimana sih membesarkan anak, memelihara dan juga merawat anggota keluarga. Yang keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi dalam keluarganya itu dilakukan dengan cara orang tua mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, lalu dan juga menyekolahkan anak tentunya. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini nggak bisa dipisahkan dari keluarga. Karena fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga tentunya menabung agar kebutuhan keluarga di masa mendatang bisa tercukupi. Yang kedelapan, fungsi pembinaan lingkungan. Tentunya, keluarga itu memiliki peran sangat besar dalam pembinaan lingkungan. Pembentukan perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu tersebut bertempat tinggal. Disinilah peran keluarga sangat diperlukan sebagai pelindung dari pengaruh negatif lingkungan. Kalau misalkan nih, kalian berada di dalam lingkungan yang negatif dan keluarga kalian kurang bisa untuk menjadi pelindung, maka pasti kalian akan mudah untuk masuk ke dalam lingkungan negatif tersebut. Tapi, kalau misalkan keluarga kalian mampu sebagai pelindung diri kalian dari lingkungan yang negatif, meskipun kalian berada di lingkungan negatif, pasti kalian akan selalu menjadi pribadi yang baik. Yang ketiga yaitu tentang kedudukan anggota keluarga. Setiap anggota keluarga itu memiliki kedudukan sendiri-sendiri. Ayah sebagai apa sih teman-teman? Tentunya dalam keluarga, ayah itu sebagai kepala keluarga yang memimpin rumah tangga, yang bertanggung jawab atas seluruh keluarganya. Dan kepala keluarga yang baik adalah kepala keluarga yang demokratis. Gak berbuat semaunya, senantiasa mengajak seluruh anggota keluarga bermusyawarah dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Tapi memang sih teman-teman, tidak semua kepala keluarga pasti memiliki sifat yang seperti ini. Dan itu dibagi menjadi macam-macam. Yang kedua yaitu ibu. Biasanya kalau ibu itu perannya sebagai apa sih teman-teman? Tentunya sebagai istri dari ayah kalian. Atau biasanya ibu itu lebih sering disebut sebagai ibu rumah tangga. Karena tugas utama seorang ibu ialah mengurus rumah tangga dan keluarganya, yang memiliki tanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan di dalam rumahnya.
Adapun kedudukan ibu dalam keluarga antara lain sebagai pendamping suami, menjaga harta benda yang ada di rumahnya, mendidik putra-putrinya, dan sebagai pengganti kedudukan ayah bila ayah tidak ada. Yang ketiga yaitu anak. Anak sebagai anggota keluarga yang berhak mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang serta bimbingan dari orang tuanya. Dan orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, baik itu dari buku untuk sekolah, pakaian, makanan yang bergizi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Anak mempunyai kewajiban belajar dan membantu orang tua. Kedudukan anak dalam keluarga yaitu yang pertama, taat dan juga tunduk kepada perintah ayah dan ibu. Yang kedua, wajib membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang ketiga, kalau orang tua nggak ada di rumah, maka anak berkewajiban menjaga seluruh harta benda yang ada di rumah. Coba teman-teman perhatikan gambar ini. Sini ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, melihat anaknya dengan penuh kasih sayang dan memeluknya. A picture is worth 1,000 words. Gambar ini semua gambar yang memiliki ribuan makna. Nah, apa coba yang teman-teman bisa ambil nih dari gambar ini? Apa sih ribuan makna yang dimaksud itu? Baik teman-teman, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.